Jadi, kali ini kita akan kembali membahas soal latihan SNPT, penelaran umum bagian penelaran kuantitatif yang kita ambil dari soal-soal SAT. Langsung aja kita mulai. Yang pertama ada tabel berikut informasi pakan untuk hewan yang dititipkan. Tabel itu menunjukkan jenis pakan yang diberikan pada kucing dan anjing yang dititipkan di sebuah penitipan hewan. Berapakah bagian pecahan ya dari anjing yang diberi makan pakan kering saja? Oke, berarti, kalau kita mau tahu ini tuh kayak, apa ya, ada berapa anjing yang punya atau yang diberi pakan kering dari total seluruh anjingnya. Jadi yang pertama kira-kira adalah apa? Total anjingnya kan ya, total anjing ada 25 kan ya, berarti pernya adalah 25, lalu yang diminta adalah yang diberi pakan kering. Anjing yang punya pakan kering ini ya, berarti 2. Jadi ini adalah bagian, jadi ada 2 anjing diberi pakan kering. Nah, ini adalah total seluruh anjingnya. Jadi 2/5 itu adalah bagian dari anjing yang diberikan pakan kering saja. Itu jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut ke nomor 2. Jadi ada grafik berikut. Teresa telah berlari di treadmill selama 30 menit. Ini ya, sumbu X waktunya. Kecepatan serta waktunya selama berlari disajikan dalam grafik berikut. Berarti ini kecepatannya. Dari grafik itu manakah di antara pernyataan berikut yang nggak benar? Oke, kita mulai yang pertama. Teresa berlari dengan kecepatan konstan selama 6 menit. Kecepatan konstan kalau disajikan dalam grafik dia akan menjadi apa? Garis horizontal kan ya. Artinya ketika waktu bertambah, kecepatan nggak bertambah. Dari sini kalau kita lihat yang ada garis horizontal adalah yang ini ya. Dari menit ke kita tarik menit ke 5 sampai ke 10. Jadi selama 5 menit. Berarti pernyataan A itu adalah benar ya. Lalu yang B, waktu peningkatan kecepatan berlari Teresa lebih lama dibanding waktu penurunannya. Waktu peningkatannya adalah ini dari 0 sampai 5, lalu dari 20 sampai 25. Berarti meningkatnya itu adalah 10 menit ya. Lalu waktu penurunannya berarti dari sini ke sini 10 ke 20 atau 10 ditambah 25 ke 30 tadi dia 15 menit. Waktu peningkatan lebih lama ini salah ya. Jadi kalau kita cari yang salah ya udah pasti B. Tapi kita cek aja yang lain juga karena kita ini belajar ya. Kita cek aja. Kecepatan berlari Teresa turun dengan laju penurunan konstan selama 5 menit terakhir. Turun ya benar. Nah, dengan laju penurunan konstan ini kalau kita sajikan atau nyatakan dalam grafik dia akan menjadi garis lurus ya. Tapi punya dengan nilai gradien negatif. Gradien negatif. Di gini ya. Jadi kalau dia berupa garis gini maka dia laju penurunannya turun. Lajunya apa? Lajunya adalah ininya. M ini menunjukkan laju penurunannya. Lalu yang D kita cek kecepatan berlari Teresa mencapai puncaknya pada 10 menit terakhir. Kalau sampai 30 menit berarti 10 menit terakhir ke sini ya. 20 sampai 30 ini. Dia mencapai puncaknya, iya benar, di menit ke 25. Jadi ini juga benar. Jadi yang tidak benar adalah yang B. Nomor 3, suatu jenis paket tertentu membutuhkan tape sepanjang 3 cm untuk dibungkus dengan aman. Berapa jumlah paket maksimum yang dapat diamankan dengan tape sepanjang 6 meter? Diberikan konversi nih buat yang nggak tahu. 1 meter itu sama dengan 100 cm. Berarti kalau 6 meter dia ada berapa? Ada 600 cm ya. Satu paket itu dia butuh 3 cm kan ya. Berarti banyak paketnya atau N misalnya ya adalah apa?
total tape 600 dibagi dengan setiap tape berapa? 3 kan? Berarti tinggal 600 bagi 3 aja. Jadi ada N sama dengan 2 atau ada 200 paket maksimum yang dapat diamankan dengan tape sepanjang 6 meter atau yang C. Selanjutnya, nomor 4. Lani menghabiskan 15% dari 8 jam waktu kerjanya untuk meeting. Berapa menit dari jam kerja yang dia gunakan untuk meeting? Oke, pertama kita cari dulu ya, 15% dari 8 jam itu berapa? 15% dari 8 jam itu adalah 15 kali 8 dia berapa ya? 150 dikurangi 30, 120 ya. Atau dia adalah 1,2 jam. Nah, tapi yang kita ingat adalah apa? Menit. Berarti konversi ke menit 1,2 kita kalikan 60, dia adalah berapa? 1 kali 60 itu 60 ditambah 0,2 kali 60, 6 kali 2, 12 menit ya. Bener nggak sih? 0,2 kita kali 60. Iya, 12 berarti 60 tambah 12 dia adalah 72 menit. Jadi jawabannya adalah yang D. Selanjutnya nomor 5. Persentase penduduk yang memperoleh minimal gelar sarjana pada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 negara bagian ditunjukkan seperti ini ya. Oke, jadi sebuah survei dilakukan pada penduduk 50 negara bagian. Hasil dari 7 negara bagian diberikan dalam tabel ini. Median dari data persentase penduduk yang memperoleh gelar sarjana atau lebih tinggi dari 50 negara bagian adalah ini ya. Berapa selisih antara median dari data persentase penduduk yang memperoleh gelar sarjana untuk 7 negara bagian itu dengan median dari data untuk 50 negara bagian ya. Oke, untuk 50 negara bagian kan ini mediannya. Nah, sekarang median dari ini berapa? Median itu adalah apa? Nilai tengah ya. Setelah diurutkan dari yang paling kecil. Kalau ini berarti yang paling kecil adalah ini ya, yang D 19,5, lalu oke kita rugiin aja D, lalu ada A, lalu ada C, lalu ada B, lalu ada E, lalu ada G, lalu ada F. Median adalah nilai tengahnya. Berarti kalau itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yang tengah yang ini ya, yang B. Median yang B adalah 27,9%. Berarti selisihnya dengan 26,95% itu adalah berapa? Kurangkan aja. Berarti berapa ini? 27,9 kalau kita kurangi 26,95 dia kalau ini dikurangi 26,9 kan 1. Berarti ini 0,95 ya. Bentar. Ini kan kalau kita kurangkan 0 di sini ya. Berarti dia kan 0 kurangi 5, 5. 8. 18 kurangi 9, 9. Ya, 0,95% atau jawabannya yang B. Lanjut ke nomor 6. Manajer layanan berita online menerima laporan jumlah subscription terjual sebagai tabel di atas. Manajer memperkirakan bahwa persentase peningkatan dari tahun 2012 ke 2013 adalah 2 kali lipat dari peningkatan tahun 2013 ke 14. Berapa subscription yang diharapkan manajer terjual pada tahun 2014? Oke, kita cari dulu ini ya. Misal ini yang 2012 ke 13 itu delta 1, lalu ini delta 2. Nah, yang ini dari sini dapat delta 1 itu 2 kali lipat dari delta 2. Berarti dia gini ya, 2 kali lipat dari delta 2. Nah, delta 1 itu adalah 2012 ke 13. Selisihnya berarti ini ya, 5, 8, 80 dikurangi 5, 600. Sama dengan
berapa ini? 2 kali. Kita simpan dulu gini boleh. Peningkatannya berarti dia berapa? 280 ya. 2 kali delta 2. Berarti delta 2 adalah berapa? 140. Nah, delta 2 itu adalah data tahun atau penjualan tahun 2014 dikurangi dengan tahun 2013. 5.880. Berarti X itu adalah 5.880 tambah 140 atau 6.020 ya. Atau jawabannya berarti yang A. Selanjutnya nomor 3. Seorang pelanggan membeli jaket seharga $53 termasuk pajak 6%. Berapakah harga awal jaket sebelum dikenakan pajak? Nah, ini bisa kita cari, ingat. Berarti harga akhirnya atau A adalah apa? Harga awal dikenakan pajak sebesar 6% kan ya. Kalau kita faktorkan harga awalnya didapat 1 tambah 6%, kalau kita jadiin desimal dia adalah 0,06 kan ya. Berarti ini A. Nah, kita tahu harganya dia adalah 53. Harga setelah kena pajak, berarti ini A0 dikalikan dengan 1,06 gini ya. Nah, sehingga harga asli jaketnya adalah A0 sama dengan 53 dibagi 1,06 kan ya. Atau harga asli jaketnya adalah 53 dibagi 1,06, dia adalah $50. Jadi harga awal jaket sebelum dikenakan pajak adalah B, $50. Oke, nomor 8. Jika 50 koin 1 sen ditumpuk menjadi sebuah kolom, tinggi kolom itu kira-kira adalah 37/8 inci. Oke, biar nggak bingung gini ya, 37/8. Ini adalah pecahan campuran ya. Masih ingat cara mengubahnya? Cara mengubahnya ke pecahan biasa adalah kita kalikan ini, lalu kita jumlahkan gini ya. Atau 3 kali 8, 24, 24 tambah 7, 31/8. Jadi 37/8 itu sama dengan 31/8 ya. Oke. Manakah di antara pilihan berikut yang paling mendekati jumlah koin yang ditumpuk bila tinggi kolomnya adalah 8 inci? Oke, berarti kalau 50 koin itu dia 31/8 inci tingginya ya. Nah, setiap koin kan punya tinggi nih. Berarti kita bisa anggap gini. 50 kali X itu sama dengan 31/8. Atau X-nya berarti berapa? X itu adalah 31/8 kali 50 gini kan. Nah, berarti kalau tingginya 8 inci, berarti anggap aja kita nyari N, banyak koinnya. N kali X itu sama dengan kita maunya 8 inci nih. Berarti kita gantikan aja N, X-nya adalah 31/8 kali 50 sama dengan 8. Berarti berapa nih N-nya? N sama dengan N sama dengan ini berarti 8 kali 8, 64/31 kali 50. 64 ini kan kalau kita bagi 32 dia kan berapa? 2 sekian lah ya ini ya. Kita dekati aja 2, sekian. Berarti 2, sekian kali 50 dia berarti sekitar seratusan sekian ya, atau 100 berapa gitu. Nah, yang paling dekat dari pilihan yang ada adalah yang ini kan, yang B 100. Jadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 7. Pada tahun 1854 selama demam emas California, setiap ounce emas
memiliki harga $20 dan emas terbesar yang diketahui di California memiliki harga 6.400 atau $62.400 pada tahun itu. Berapakah massa emas terbesar tersebut dalam satuan pound? Nah, tinggal kita cari aja kan ya. Tadi harganya adalah 1 ounce sama dengan $20. Nah, $20 biar jadi 62.400 perlu kita kalikan berapa? Tinggal kita bagikan aja ya. Dibagi 2 adalah 312 ya. Atau kita kalikan 3120. Ini juga 3120 didapat 6.2.400 adalah 3.120 ounce. Nah, tapi yang diminta adalah berat dalam pound kan ya. Dinyatakan apa? 16 ounce sama dengan 1 pound. Nah, 16 agar jadi 3120 itu harus dikali berapa? Kita cari lagi. 3120 16. Berarti 1 ini 15 berapa ya? 16 dikali 10 itu 160 dikali 9 mungkin. 16 dikali 9 160 kurangi 10 150 144 ya. 12 kurangi 4 8. Nah, 80. 16 ini 5. Berarti kita kalikan dia dengan 195. Berarti ini juga sama, kita kalikan 195. Didapat bahwa 3120 ounce sama dengan 195 pound. Jadi jawabannya adalah yang D.